Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Tatariani. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis penyakit pada sistem kardiologi. Yang pertama yaitu jantung koroner. Adalah gangguan fungsi jantung yang terdiri saat arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Arteri koroner sendiri merupakan pembuluh darah yang memasuk darah dan oksigen ke otot jantung agar tetap memompa. Penyebab jantung koroner adalah adanya penumpukan zat lemak secara berlebih di lapisan dinding nadi pembuluh koroner. Biasanya ini dipengaruhi oleh pola makan yang kurang sehat dan kecanduan rokok, penumpukan plak. Beberapa langkah untuk menjaga penyakit jantung koroner adalah: yang pertama, berhenti merokok; yang kedua, membatasi konsumsi minuman beralkohol; yang ketiga, mengelola stres dengan baik; yang keempat, mempertahankan berat badan yang ideal; dan yang kelima, menjaga pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara berkala. Dan yang kedua adalah gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi kronis ketika jantung tidak memompa darah sebagaimana mestinya. Penyebab gagal jantung dapat terjadi jika jantung tidak dapat memompa atau mengisi secara memadai. Gejala mencakup sesak nafas, kelelahan, kaki bengkak, dan denyut jantung yang tidak cepat. Penanganan beberapa mengonsumsi lebih sedikit garam, membatasi asupan cairan, dan mengonsumsi obat resep. Pencegahan gagal jantung: yang pertama, menjaga berat badan; yang kedua, berhenti merokok; yang ketiga, membatasi konsumsi minuman keras; yang keempat, berolahraga secara rutin; yang kelima, menjaga kadar kolesterol. Yang ketiga adalah penyakit jantung bawaan, yaitu kelainan pada jantung yang berkembang sebelum kelahiran. Cacat jantung bawaan adalah salah satu jenis yang paling umum dari cacat lahir. Gejala antara lain irama jantung tidak normal, kulit berwarna biru, sesak nafas, tidak dapat makan atau tumbuh secara normal, dan pembengkakan jaringan tubuh atau organ. Pencegahan penyakit ini antara lain melakukan vaksinasi rubella dan flu. Jika belum melakukannya, rajin mengonsumsi asam folat selama trimester pertama kehamilan, dan memastikan gula darah terkontrol sebelum dan selama kehamilan. Yang keempat adalah kardiomiopati, yaitu penyakit otot jantung yang diperoleh atau turunan. Kondisi ini menyulitkan jantung mengedarkan darah ke tubuh dan dapat menyebabkan gagal jantung. Penyebabnya seringkali tidak diketahui dengan pasti, namun kondisi ini bisa berkaitan dengan kelainan genetik atau penyakit bawaan. Penyakit ini sering memicu terjadinya kardiomiopati pada orang dewasa adalah hipertensi. Gejala termasuk sesak nafas, tungkai kaki membengkak, perut kembung. Pencegahannya adalah mengurangi berat badan jika mengalami obesitas, melakukan olahraga teratur, menghentikan kebiasaan merokok. Stroke merupakan keadaan darurat medis, kerusakan otak akibat gangguan suplai darah. Ada dua penyebab utama stroke, yaitu arteri yang tersumbat atau kebocoran atau pecahnya pembuluh darah. Selain itu, beberapa orang mungkin hanya mengalami gangguan sementara antara aliran darah ke otak, yang dikenal sebagai stroke ringan. Gejala stroke yaitu sulit berjalan, sulit berbicara dan memahami, serta kelumpuhan atau mati rasa pada wajah, lengan, dan tungkai. Cara mudah terhindar dari serangan stroke yaitu pola makan selalu teratur. Cara mudah terhindar dari serangan stroke yang pertama adalah olahraga, berhenti merokok, hindari minuman beralkohol, menjaga berat badan,